Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, saya muliakan, saya hormati. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang pemirsa yang ada di rumah, kenapa hidup manusia pada umumnya itu cenderung kikir dan sombong? Satu kikir, yang kedua sombong. Alasannya kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas bersama-sama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu tepatnya ada di surah ke-42 atau surat Asy-Syura ayat terakhir, ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzii lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ila Allahi tasirul umur. Yaitu jalan Allah, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, eling-eling wahai manusia, ingatlah semua urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang nih, langit dan isinya milik Allah, bumi dan isinya milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia si A ditanya oleh si B, wahai sahabatku, kamu punya anak berapa? Punya mobil berapa? Punya rumah berapa? Itu kan pada umumnya. Maka si A itu menjawab, wahai saudaraku, saya baru punya anak 3 dan saya punya isi 1, rumah 1, mobil 1, motor 1, kendaraan maksudnya. Berarti secara tidak langsung mengakui bahwa rumah ini milik saya, kata si A tadi. Isinya milik saya, ini anak saya, ini rumah saya, ini mobil saya. Andaikan orang itu bertanya kepada saya pribadi, pasti jawabannya sama para hadirin. Saya punya anak 1, isi 3, anak 3 maksudnya, isinya 1, maaf tadi keliru. Rumah 1 sama. Berarti yang saya jawab tadi, ini rumah saya, ini isi saya, ini anak saya. Saya meyakini bahwa itu milik saya. Itu tidak sesuai para hadirin. Sudah tidak sesuai dengan ayat yang Allah firmankan dalam surah ke-42 atau surat Asy-Syura ayat 53. Shiratal ladzii lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ila Allahi tasirul umur. Yaitu jalan Allah, langit dan isinya milik Allah, bumi dan isinya milik Allah. Nah, kita kan masih di atas bumi. Bahkan setelah mati pun kita berada dalam bumi. Jasad kita ini, para hadirin. Jadi ketika seseorang itu meyakini, entah siapapun di dunia ini, Anda atau saya, itu sudah tidak sesuai dengan firman Allah tadi. Merasa memiliki. Nah, itulah jawabannya. Kenapa di dunia ini manusia cenderung kikir, cenderung sombong? Maka jawabannya merasa memiliki. Padahal semuanya milik Allah. Gitu para hadirin. Nah, ini merasa memiliki ini adalah penyakit. Nah, penyakit ini kalau nggak diobati
dipupuk, maka akan melahirkan sifat kikir, satu. Yang kedua, sifat sombong. Kikir, musyrik, sombong, masuk dalam neraka. Musyrik di neraka juga. Coba, kenapa saya bilang kikir itu musyrik? Kita lihat di surat 41 Fussilat, surat Fussilat ayat 6 dan 7. Terakhir ayat 6-nya itu, celakalah bagi orang yang menyekutukan Allah, ya kan? Atau orang musyrik, celakalah bagi orang yang musyrik. Musyrik yang bagaimana yang dicelakakan oleh Allah? Maka ayat ke-7-nya itu jawabannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dan dia tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian. Jadi kikir. Celakalah bagi orang yang musyrik, kata Allah. Ayat 6-nya itu, surah Fussilat. Siapakah yang dimaksud Allah celaka, musyrik tadi? Yaitu orang yang tidak menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Berarti zakatnya kalau tidak ditunaikan, infaknya tidak ditunaikan, sedekahnya tidak dikasih sama anak yatim duafa, Allah bilang musyrik para hadirin. Ini yang bilang musyrik Allah, kikir itu musyrik. Dan musyrik ada di dalam neraka. Surat keempat An-Nisa ayat 48. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi hamba yang disenanginya oleh Allah atau disukainya. Satu, sombong sekarang. Sombong ada di neraka juga. Di mana dalilnya? Kita lihat di surah ke-16, surah An-Nahl ayat 29. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa maswal mutakabbirin. Silakan Anda masuk dalam pintu-pintu neraka jahanam dan kamu kekal di dalamnya. Begitulah balasan bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Syirik dan sombong dua-duanya ada di neraka para hadirin. Tentunya kita semua, saya dan Anda semua yang ada di rumah masing-masing, tidak mau kan masuk dalam neraka? Kalau tidak mau, akar permasalahannya jangan dipupuk. Apa itu? Penyakitnya jangan dipupuk akar permasalahannya, yaitu merasa memiliki. Kenapa? Ya bukan milik kita, milik Allah semuanya kan. Surat 42 Asy-Syura ayat 53 tadi, bumi dan isinya milik Allah, langit dan isinya milik Allah. Tapi kalau ditanya sama orang, ini rumah milik siapa? Bilang aja milik saya. Ini isi saya, mobil saya. Jangan bilang milik Allah. Ntar hilang, gak ada yang punya. Katakanlah milik saya, isi saya, sawah saya, mobil saya, motor saya. Tapi hati kecilnya bilang kepada hati kecil kita, perhatian, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Gitu ya. Supaya apa? Supaya hati kita tidak syirik dan tidak sombong. Supaya hati kita tidak kikir dan tidak sombong, gitu perhatian. Ya, oke. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmahnya dalam kehidupan ini. Ingat itu, satu, tidak boleh merasa memiliki. Semuanya adalah milik Allah. Pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, selama ini hamba merasa memiliki, padahal semuanya adalah milik-Mu ya Allah. Jangankan harta, pangkat dan jabatan itu. Anak-anak milik Engkau ya Allah, isi hamba milik Engkau ya Allah, bahkan diri hamba milik Engkau ya Allah, bahkan nyawa ini milik Engkau ya Allah. Subhanallah, hanya merasa sombong dalam hati hamba ya Allah. Di hari-hari kemarin, tolong ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah.
Karena kemarin-kemarin hamba tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu hidup ini perlu punya ilmu para hadirin ya. Oke. Nah ini rasa sombong supaya tidak ada dalam hati kita harus belajar. Sekalipun orang, bukan hanya orang kaya aja yang sombong, orang miskin pun tetap sombong. Kenapa? Merasa memiliki. Ya, sekalipun orang itu orang miskin, kalau tidak ada punya ilmu, sombong hati. Kenapa? Merasa memiliki. Setiap manusia di dunia ini, kalau masih hati kecilnya merasa memiliki, pasti dan pasti dia merasa sombong nantinya. Dan yang kedua adalah kikir. Oleh karena itu para hadirin sidang pemirsa yang ada di rumah, mari kita jauhi sifat memiliki dalam hati kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.